warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah yang telah memberikan kepada kita panjang umur 1 minggu, dari minggu yang lalu sampai minggu ini. Tidak ada yang mampu untuk memberikan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala dzalik. Kita awali dengan pembacaan Qasidatul Burdah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan baca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, masih dalam pembahasan tentang keutamaan membangun masjid, berjalan ke masjid, dan duduk ibadah di masjid. Saya katakan dan duduk ibadah di masjid, sebab ada duduk ngobrol, ada duduk cuman takut kena hujan, itu lain lagi urusannya, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa huwa sayyidul walid Abuya al-Allama Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah fi kitabih Syarhul Ummah al-Muhammadiyah ila an qala wa fil hadits an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhraja adham minal masjidi banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau sebelumnya kita lihat, kita dengar bahwa siapa saja yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung, maka Allah akan berikan kepada dia gedung nanti di surga. Dan ini lain lagi. Mungkin orang ada yang tidak mampu sama sekali untuk itu, tapi dia punya tenaga, dia punya rasa cinta kepada masjid, ya. Dan ini juga nyindir takmir masjid. Lihat nih, Nabi mengatakan barang siapa menghilangkan, mengeluarkan kotoran daripada masjid, gangguan daripada masjid, Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Maknanya Nabi menginginkan bahwa masjid itu bersih. Ini ada, ini biasanya kecil, mungkin maaf kulit pisang, kulit korma, plastik ya. Yang banter mana? Di kamar mandi. Nah, itu mesti betul-betul diperhatikan. Kalau maaf di rumah bau pete, bau jengkol, bau segala macam, terserah. Ini Baitullah, jangan. Jadi harus kita perhatikan, masjid mesti punya dana khusus untuk kebersihan toilet-toiletnya masjid. Kalau perlu ada orang khusus tiap hari mau bersihin. Tiap habis digunakan 5 waktu dibersihkan oleh dia. Ya, sedia karbolnya, sedia yang wangi, sedia ini dan itu untuk kebersihan toiletnya masjid. Ya, karena ini adalah Baitullah, bedakan dengan rumah kita. Kita di rumah pengen yang bagus, pengen yang bersih. Nah, di masjid open bib, di rumah masjid segala macam orang enggak apa-apa, kan ada ganjarannya. Kalau hanya sedikit saja kita dapat dibangunkan oleh Allah rumah di surga, bagaimana orang yang nyumbang banyak ke masjid? Bagaimana orang yang cinta masjid? Ya, senang betul-betul di dalam masjid, luar biasa magamnya. Kita lihat nanti setelah ini, ya. Qala wa minha ma yadullu ala fadlil masyi ilal masjidi wa fadlil julusi fiha. Kalau tadi itu membersihkan, sekarang keutamaan orang yang datang ke masjid dengan niat ibadah tentunya, dan jalan kaki, bukan pakai kendaraan, dan jauh barangkali rumahnya. Nabi pernah melarang orang untuk memindahkan rumahnya dekat masjid. Kenapa? Supaya dapat ganjaran dia pulang pergi ke masjid. Bahagia orang yang datang jauh dari masjid. Malah kalau mau dia pengen lebih jauh lagi karena ganjaran yang akan dia terima. Ya. Nah, ini akan menunjukkan kepada kita betapa besarnya ganjaran orang yang berjalan ke masjid ini. Oleh karena itu orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid jangan sampai kosong dari berjalan ke masjid, barangkali paling tidak sehari sekali, apalagi 2 kali, apalagi 5 kali, masya Allah. Ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baiti wa fi suqihi 25 darajah. Di dalam riwayat 27 kali, ya, 27 darajah. Bahwasanya salat seseorang dengan jamaah, di rumah jamaah, di masjid jamaah, ya. Salat jamaahnya saya maaf, ini salat di masjid, ya. Salat jamaah di rumah, kalau salat jamaah saja ada 2 riwayat. Satu mengatakan lebih dari 27 sampai 27, satu 25.
25 maupun 27 kan dilipat gandakan. Seorang salat di masjid, ya, ketika dia salat di masjid dengan catatan jamaah, so bisa sendiri salat di masjid juga, tudha'af ala salatihi fi baitihi, dilipat gandakan ketimbang salatnya di rumahnya sendiri atau di pasar, 25 darajah, 25 kali dilipatkan oleh Allah, 25 kali. Siapa tahu di sini juga kita bisa masukkan juga, kalau di rumah 27, di masjid 27-nya dikali 5. Berkah kita datang dari sana kemari. Allah Maha Kuasa. Tapi di sini sekarang diterangkan adalah 25 derajat. Baik. Kenapa hadirin? Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Nah, ini caranya dengan catatan. Yang sembahyang di masjid ini dengan catatan. Bukan asal ke masjid, bukan. Punya niat dari rumah. Innamal a'malu bin niat. Apa kata Nabi? Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Di rumah dia wudu dengan bagus, dengan baik. Tsumma kharaja ilal masjid. Keluar dari rumahnya ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Dia ke masjid tidak ada maksud lain kecuali salat. Kalau kita lihat begini, kan mungkin ada janji kita, udah kita ketemu di Abdiya, mau nagih, mau cari orang, mau ke rumah si fulan, kebetulan aja ke masjid, lain. Walaupun tentu insya Allah ada gandarannya sama, tapi ini yang ini lain nih. Jadi keluarnya dari rumah tidak karena mau nagih utang, tidak karena mau ketemu dengan Pak Gomar, tidak karena ini dan itu, karena mau melaksanakan sholat. Ya. Kemudian bagaimana nih orang nasibnya kalau demikian, keuntungannya kalau demikian? Lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu darajatun wa hutta anhu biha khati'atun. Setiap dia langkah naik derajat, taruh turun, hilang dia punya kesalahan, angkat lagi naik derajatnya, nurunkan kakinya lagi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak hebatnya orang? Tapi kan kita nggak lihat ini janji Nabi ini yang ngomong la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi jangan sembarangan tuh orang-orang yang datang dari rumah ke masjid itu orang-orang hebat tuh. Mudah-mudahan panjang umur ya. Kalau meninggal insya Allah husnul khatimah meninggalnya juga. Tapi niat dari rumah ke masjid untuk hanya melaksanakan sholat. Terserah sholat apa. Mau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Nah di sini kita bisa paham kalau bukan niat sholat lain lagi dong. Ke masjid mau ngapain nanti? Mau duduk di masjid, lain. Atau sekedar mau ngobrol di masjid, lain. Ya, baik. Jadi ini memang ada maksud. Kemudian فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ. Kalau sudah sholat, ini lain. Lagi sholatnya kan tadi 25 derajat. Ini kalau sudah sholat fi'il madhi ini. Sholat berarti telah sembahyang. Kalau dia sholat duduk di masjid, misalnya maghrib nih sampai isya, apalagi ngaji. Anda lebih hebat lagi nih, ngaji lagi. Bukan ngobrol, bukan ngerokok. Itu kalau di masjid itu ngerokok, tidur, kurang sopan sebetulnya sama masjid. Memang masih nggak mukul dia, cuman sebetulnya dia terpukul dengan perbuatannya dia sendiri. Kayak nggak ada tempat lain lagi tuh ngerokok mesti di masjid. Ya, jangan dong. Hormati ini masjid. Kalau bukan kita yang hormati, siapa yang hormati masjid? Main orang kafir dengan menghormati masjid nggak mungkin. Kenapa ente nggak mau ngerokok nih? Kan ente mau kopi nih, jus amsu nih, enak. Masjid, saya nggak mau di luar. Itu ada penghormatan lain tuh. Ya. Tidur juga kalau memang bukan orang pantasnya atau bulan puasa lagi ibadah kepada Allah, jangan di masjid. Ya. Walaupun boleh makan minum asal tidak mengotori, boleh. Ya. Tapi kalau ngerokok nggak ada dalilnya. Makan minum ada dalilnya. Nggak ada. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhinuna fil, belum ada rokok dulu lagi.
Nggak ada para ulama-ulama yang ngajak kumpul di masjid buat ngerokok. Cuman kadang-kadang kita nih, maaf ya, maaf nih. Saya tinggal di daerah Jawa Barat, mungkin bapak-bapak di Jawa Barat tuh. Kadang-kadang di musola dikasih apa namanya? Asbak dibawain rokok. Wah. Kalau umpamanya murid-muridnya langseng, gurunya di Samsu. Sama ngerokok bareng. Salah, saudara. Walaupun itu adalah makruh, tapi di masjid lebih makruh lagi, bisa jadi haram malahan. Ya? Ada yang keras bener, walaupun dia kayak keras bener sama ini. Tapi jangan, saudara. Kita pakai ilmu yang enteng-enteng saja dah. Ini masjid tempat suci, tempat bagus, yang malaikat masuk, nggak mau bau-bauan, ya? Itu kan bau, motorin, buang uang percuma, merusak kesehatan. Ya, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi kalau dia sholat terus diam, diamnya bukan diam, ambil Quran, beres baca Quran, ambil tasbih, ada yang baca ratib, baca wirid. Sebab di dalam riwayat lain kalau tidak ngomong, selama dia itu setelah sholat dia ibadah lagi dengan yang lain-lain, dengan sholat ataupun ngaji atau bacaan atau wirid, apa yang akan kita dapatkan? Qala fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Malaikat mendoain dia, mendoakan dia. Allahumma Bapak fulan. Malaikat ini jumlahnya tidak terkira. Jadi jangan dipakein ini, kan banyak orang di seluruh dunia berapa? Malaikat lebih banyak lagi. Kalau kita ini dari tanah dan darah, tanah dan mani, kalau malaikat dari apa? Cahaya. Malaikat itu kayak lampu nih. 5 masuk 5 watt, 6 10 watt, 7 20 watt, dan begitu terus cahaya, ya. Dan kalau Allah perintahkan, hei kamu doakan si fulan, terus doa sampai Allah bilang diam, baru diam. Bukan kayak kita nih, malaikat bukan kayak kita capek, nggak ada malaikat capek. Bosan, nggak ada malaikat bosan. Melanggar, tidak ada malaikat melanggar. Ini malaikat mendoakan orang-orang yang sudah sholat di masjid, diam, ibadah lagi, didoakan sama malaikat. Jadi jangan main-main. Makanya orang kalau yang ngerti urusan masjid, nggak banyak ngobrol, nggak karuan di masjid, dia tahu nih. Kalau saya ngobrol rugi saya. Kalau saya diam ibadah, ini malaikat sedang istighfar kepada dia. Ya, naam. Terus sampai dia kalau memang menunggu sholat, sampai datang sholat yang akan datang, didoakan sama malaikat. Doa malaikat dikabul, nggak pernah. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, dikabul doanya. Ini rahmat Allah, ini rahmat buat manusia dijadikan oleh Allah ada malaikat. Masya Allah, malaikat tuh mendoain kita, jaga kita, mengingatkan kita. Itu malaikat. Tuh jadi sholat, berangkatnya ganjaran, jalannya ganjaran, masuk ke masjidnya ganjaran, apalagi masuknya kanan dulu, baca doanya lagi ganjaran, tahiyatul masjid ganjaran, sholat jamaahnya ganjaran, sholat sunnahnya ganjaran, baca wiridnya, baca doanya, Allahu Akbar. Berapa ton itu ganjaran yang dapat kita dapatkan oleh orang-orang yang suka ke masjid. Makanya kan ada keterangan katanya kalau Anda mau tahu orang surga yang mana? Yang sering pulang pergi ke masjid. Pulang pergi ke masjid bukan mau makan, mau ibadah. Itu tanda-tanda orang surga tuh. Kita pasang aja di tanda surga, nggak apa-apa. Biarin, siapa yang dipuji sama Habib, nggak apa-apa. Pengen dipuji sama orang masjid, nggak apa-apa, biarin. Mungkin pertama pengen dipuji, nanti kalau sudah cinta sama masjid, masya Allah. Ini masih bawa kecintaan, saudara. Kalau lama-lama terus cinta ini. Kalau kemana-mana kita ingat, oh dia ada masjid, dia ya Allah, ingat masjid saya. Udah tertanam rasa cinta. Nah kalau udah tertanam rasa cinta, ajib aja dengan apa yang ada di masjid. Memang ada yang begitu, iya. Mau taunya begini, jangan lihat yang begitu. Kalau mau tahu orang yang anti masjid, ada nggak? Dekat rumahnya di masjid, cadu tada datang ke masjid. Astagfirullahaladzim. Cek orang Sunda teh mah, tada datang ke masjid, nggak mau datang ke masjid. Padahal rumahnya depan masjid. Ini rumah Allah, tempat sujud kepada Allah, tempat ibadah kepada Allah, pengajian, amal ma'ruf nahi munkar, pusatnya kan di sini. Apalagi di zaman Nabi. Nah, di situ Anda bisa lihat
Siapa si A, siapa si B. Jangan kita menghukumin. Oh ini bakal calon neraka nih, anti masjid. Jangan. Allah bisa puter. Yang ini ahli masjid jadi enggak ahli masjid, yang bukan ahli masjid jadi ke masjid. Kita mah serahkan ibadah kita kepada Allah. Jangan suka memutuskan. Putusan itu punya Allah. Tapi kita punya standar tahu ibadah kita nih. Oh begini ke masjid, oh begini kalau niat bagus, oh begini kalau duduk di masjid, oh begini kalau ibadah di masjid, oh begini kalau sholat di masjid. Itu kita punya standar berarti. Adapun orang bisa kita bawa, alhamdulillah nggak bisa. Nah amaluna walakum, nggak bisa. Tapi tetap seorang muslim adalah saudara kita. Ya, baik. Wala yazalu fi sholatin man tadhara shalah, orang yang menunggu sholat untuk sholat yang keduanya itu dihitung seperti sholat. Dapat doa malaikat dianggap sholat lagi. Jadi ente nggak sholat, habis sholat maghrib ambil Quran, Yasin, Tabarok, Waqiah, Ratib, Zikir, Asmaul Husna, ganjaran itu semua dianggap sholat lagi. Kalau yang anggap sholatnya Allah berarti kan diterima sholat kita, iya kan? Padahal kita nggak sholat. Dengan apa? Duduk di masjid. Tapi awas nih, jangan diplesetin nih hadis. Orang sekarang kan sering pinter plesetan. Kata Habib, duduk di masjid gede ganjarannya. Gua mau duduk di masjid nggak mau sholat. Duduk aja di masjid, ada pengampunan dari malaikat, ada ini, tungguin habis zuhur ke asar dulu. Nungguin asar, nggak sholat tapi asar. Dari asar ke masjid duduk, benar. Begitu dapat? Tidak bisa. Itu seperti orang sholat nggak pakai wudhu, nggak bisa. Salah caranya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala kana rajulun minal ansar. Nah lihat nih. Kana rajulun minal ansar la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Wa kana la tukhti'uhu shalah. Kata Ubay, saya tahu satu orang daripada Ansor, rumahnya nggak ada yang lebih jauh daripada dia dari masjid, tapi nggak pernah telat sholat. Rumahnya paling jauh, tapi sholat paling masya Allah nomor satu, nggak pernah telat sholat. Memang kalau ngomong gampang ya. Kita kalau ngomong ini, ya saya nggak ngomongin jauh-jauh nih diri saya sendiri. Kan ada masjid juga di sana juga. Banyak cobaannya orang mau ke masjid itu. Apalagi yang jauh-jauh, yang dekat aja malas ke masjid. Walaupun sembahyang di rumah jamaah, kan lain tadi sudah disebutkan. Jamaah di rumah dengan jamaah di pasar dengan jamaah di masjid lain tetap nilainya. Karena kita punya langkah tadi dan dia punya niat tadi dan ganjaran-ganjaran yang lain. Ini orang ya, paling jauh rumahnya dari masjid, tapi nggak pernah salat. Nggak pernah nggak salat di masjid. Tepat waktu di masjid. Baik. Kemudian fagila lahu. Augul tuh dia ngomong, kesian nih orang ini. Masya Allah rajin ke masjid, rumahnya jauh. Law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma'i fi ramda. Wahai fulan, alangkah baiknya kalau kamu beli kendaraan. Kalau sekarang kendaraan, motor, barangkali ya, sepeda, mobil. Dulu himar, keledai. Alangkah baiknya ente beli keledai supaya siang malam mau ke masjid ente bisa tunggangi dia, nggak capek. Bagus maksudnya. Mahabbah maksudnya. Apa jawabnya? Apa jawabnya saudara? Qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Saya nggak bahagia rumah saya kalau dekat masjid. Saya nggak mau rumah saya dekat masjid. Sengaja saya kepengen rumah saya jauh dari masjid. Kenapa? Orang kan pengen dekat, ini pengen jauh. Anak pengen jauh, nggak senang saya dekat dari masjid. Bukan karena benci masjid, tidak. Qala inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Saya kepengen dapat ganjaran berangkat jalan ke masjid dan ketika pulang dari masjid ke rumah saya dapat ganjaran, itu yang saya cari. Makanya saya pilih rumah yang jauh dari masjid. Masya Allah ya. Ya. Saya masih kenal orang-orang yang kalau sembahyang masjid jalan barangkali lebih dari 1 kilo, lebih dari 2 kilo. Masih ketemu orangnya. Dulu ada satu Habib, Allah yarhamu, sudah meninggal, Habib Muhammad. Itu kalau sembahyang subuh berangkat dari Kali Pasir di Kuitang sembahyangnya. Jauh. Terus tuh
Sampai akhir umur dia sakit, jatuh stroke, nggak jalan lagi. Ya, Masya Allah. Ada yang lebih dari itu malah. Bahkan ada yang ngaji, berangkatnya orang-orang dulu, orang Betawi dulu ke Kuitang, itu berangkat subuh. Orang mana saudara? Sebelum Depok apa namanya tuh? Limo. Orang Limo. Dulu nggak ada kendaraan dari sana kemari. Ada yang naik delman, ada yang jalan kaki, dari Klender, dari sini, dari mana-mana. Dulu kan nggak banyak pengajian. Pengajian pertama kan pengajian Habib Ali itu. Ya. Makanya berkahnya terus jalan tuh. Subhanallah. Ya. Naam. Baik. Begitu jawabnya ketika dia dikatakan, ente beli kendaraan saja. Enggak. Saya senang, rumah saya jauh. Sebab ganjarannya besar dari Allah. Dihitung berangkat dan pulangnya. Baik. Faqala Rasulullah SAW, mungkin omongan ini didengar oleh Nabi, mungkin di depan Nabi. Apa kata Nabi? Gajama Allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan untuk kamu itu semua. Berangkat ganjaran, pulang ganjaran, di masjid ganjaran. Kumpul semua. Ya. Nah, ini amalan-amalan ini amalan nggak pakai modal sebetulnya. Haji pakai modal, sedekah kita pakai modal, ya kan? Nah, ini modalnya. Ini tidak pakai modal dari luar, pakai nggak susah. Asal ada kemauan, tenaga ada, insya Allah sehat walafiat, bisa kita laksanakan. Mudah, ya, mudah. Asal kita mau aja. Jadi kalau ini sahabat jauh seperti itu kemauannya, kan nyinggung yang dekat rumah di masjid nih. Masa saya yang dekat nggak begini? Kalau ini yang jauh ngomongnya seperti ini, masa saya yang dekat nggak begini? Kan lebih mudah buat saya. Taufik yang ngatur Allah. Tapi kita mesti cari. Salah satu jalan untuk kita dapat taufik, para hadirin, kudu hadir ngaji. Mesti hadir ngaji. Kenapa? Sebab saudara dengar yang begini nih. Siapa yang berjalan begini dapat ini. Kan ada daya tarik tuh. Mungkin sebelum ini Anda nggak semangat ke masjid. Setelah dengar ini, mungkin semangat ke masjid. Kenapa? Karena ngaji. Tuh berkah ngaji, saudara-saudara. Ya. Makanya orang Sunda bilang ngaji itu, tahu ngaji apa bahasa orang Sunda? Pangaosan. Apa artinya pangaosan? Ada harganya. Kalau dibahasakan biasa, pangaosan itu punya harga, itu pengajian. Betul. Padahal pangaosan pengajian maksudnya. Tapi kalau dilihat dari bahasa pangaos, berapa pangaosan itu harga. Kalau kita beli ada di dalam bicara di pasar, sabara arta sih pangaos. Harga. Inilah harga majlis ilmu. Bisa membawa kita mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala kanat diyaruna na'iyatan ay ba'idatan minal masjid. Kata Jabir bin Abdullah, di antara sahabat ini rumah kita jauh dari masjid. Fa aradna an nabi'a buyutana. Akhirnya dia punya niat nih. Kalau yang tadi udah kita tahu ya, ini dia punya niat, mau jual kejauhan nih rumah dari masjid. An-Nabi Abu Yutana, supaya dekat ke masjid. Ini Jabir Abdullah dan sebagian temannya mau jual rumahnya karena jauh dari masjid supaya dekat ke masjid. Maksudnya supaya lebih sering ke masjid. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang sama dia, jangan. Tuh, Nabi pemimpin. Pemimpin yang betul-betul berjiwa pemimpin. Ngayomi bawahannya. Menyelamatkan bawahannya, cinta kepada bawahannya, tidak senang diri sendiri kayak orang sekarang. Kalau pemimpin-pemimpin sekarang berlomba memperkaya diri sendiri, menang sendiri, benar sendiri, yang lain salah, bodo amat, nggak apa-apa, yang penting saya. Pemimpin sekarang. Karena Nabi enggak.
Memang betul-betul jiwa pemimpin tuh lihat rakyatnya, ingin rakyatnya aman, ingin rakyatnya sejahtera. Biar saya susah, asal rakyat saya senang. Tuh begitu pemimpin yang punya jiwa leadership tuh. Udah jarang sekarang. Sekarang kebanyakan duit ship pemimpin itu, bukan leadership. Apa? Duit ship. Bagian fulus, waduh cepet. Kalau yang nggak ada duitnya nggak ada yang mau. Makanya di dalam kalau kita cari kerjaan, basah apa kering nih? Begitu kan? Jadi urusannya kemana? Duit. Dulu tidak, Kangjeng Nabi SAW dalam pemimpinnya. Tuh lihat, mau jual rumah urusan dia apa? Dia mau jual aja. Urusan ibadah lagi, nggak ada urusan dengan keduniaan dia. Tapi Nabi larang, jangan. Kenapa? Nabi inginkan kebaikan buat dia di dunia dan kebaikan dia buat di akhirat. Karena anak buahnya kan. Kita ini anak buah Nabi, kita ini semua anak buah Kangjeng Nabi, mesti bangga saudara. Ya, naam. Kenapa Nabi berkatakan? Faqala innalakum bikulli khutwatin darajah. Jangan rugi kamu. Setiap kalau kamu pindah, langkah kamu lebih dekat. Kata Nabi, setiap langkah kamu pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin rakyatnya mendapat pangkat, ingin rakyatnya dapat kesenangan. Contoh dari Kangjeng Nabi SAW buat pemimpin-pemimpin sekarang ini. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Padahal kalau dia umpamanya dia cinta dirinya apa? Biarin, biar dekat, biar gampang khidmah kepada saya, biar gampang saya suruh, biar gampang saya marahin, biar ini dan itu. Yalah, biar bisa. Karena kamu akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah yang besar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi." Barang siapa bersesuci di rumahnya, kemudian dia berangkat jalan ke masjid atau salah satu masjid. Untuk apa? Liyaqdiya fardhatan min faraidillah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban yang Allah fardukan, salat tentunya. Zuhur ke, asar, maghrib, isya, subuh, terserah. Bagaimana katanya? Qala kanat khatwatahu ihdahuma tahuttul khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Langkah, dua langkah itu jalan, satu langkah jalan, setiap langkah angkat derajat, turunkan, ngampuni dosa, angkat derajat, ngampuni dosa, angkat derajat, ngampuni dosa. Itulah ganjarannya orang yang sering pergi ke masjid. Tentu kalau setiap langkah ada ganjarannya kan berkumpul, nanti dihitung tuh. Kayak kita nabung nih, orang yang datang ke masjid kalau pakai duit, kita duitin dah. Berapa langkah tak? Saya 500 langkah Bib, 500.000. Begitu berangkat masjid 500.000, balik 500.000, 1.000.000. Mana duitnya? Nanti, bukan sekarang. Nanti. Begitu mau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kelihatan bukan anak, bukan istri. Masjid Adiyah. Kok Masjid Adiyah? Bukan. Mungkin di dalam Nabi namanya panggil dia. Yang kelihatan Masjid Adiyah. Yaumul qiyamah ramai orang, repot. Kita lihat masjid ada. Begitu mau nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, bukan jembatan. Loh, mana jembatannya? Ini Masjid Adiyah nih. Diganti sama Allah. Itulah uang yang ente taruh dulu di dunia. Tenaga yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijelmakan di sana. Ya? Baik. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah qala man ghada ila al-masjid awraha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada awraha. Barang siapa pagi, sore, siang, malam, ghada ini jalan pagi, roha itu jalan sore kalau bahasa Arab, tapi kalau secara umum berjalan maksudnya menuju satu tempat. Kalau dia pagi dan sorenya, siang dan malamnya selalu ke masjid, Allah sediakan tempat istirahat katanya. Ya, kullama ghada auraha. Di mana? Di surga. Jadi mempunyai ganjaran tertentu yang disediakan untuk orang yang setiap harinya siang malam selalu ke masjid.
punya villa lagi, bukan hanya rumah, ada villanya. Kalau kita mau ke puncak di Bogor ada tempat, kita mau ke Cirebon di Cikampek ada tempat, kita mau ke daerah sana ke Sumatera di Merak ada tempat, ada perahu disediakan sama Allah SWT. Kayak begitu tuh, diberi kemudahan di akhirat nanti. Ini kan semua permainan apa? Iman, saudara-saudara. Kita perlu iman. Aturan main ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menunjukkan cuma Nabi. Yang menjalankan sahabat contoh buat kita dan seterusnya. Dan kita tahu ulama sekarang ini pakai bukunya. Baik. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man kharaja bihi mutatahhiran ila salatin maktubatin. Kayaknya selalu ada catatannya bahwa keluarnya dari rumah sudah punya wudhu, itu yang terbaik. Jadi ini satu sindiran buat kita, kalau mau ke masjid wudhu dulu di rumah lebih baik ketimbang ente wudhu di masjid. Sebab ini semua wudhu bener dulu ke masjid, ya. Ini juga keluar sudah wudhu di rumah, ya. Terus untuk melaksanakan sholat maktubah, isya, subuh dan seterusnya. Fajruhu ka'ajril haj. Al-hajul muhrim, seperti orang yang haji, lagi muhrim untuk pergi haji. Kayak orang yang muhrim untuk pergi haji. Lagi muhrim tuh, lagi melaksanakan ibadah haji berarti. Bukan seperti hajatin makbulah, bukan. Ini ibaratnya di sini fajruhu ka'ajril hajil muhrim. Haji yang lagi muhrim, belum selesai ibadahnya tuh. Itu orang haji kalau belum selesai ibadahnya maut. Tahu maut, saudara? Bahasa Sunda maut. Bahasa halusnya pupus. Roda kasar deh, paeh. Meninggal. Itu haji kalau meninggal nggak ditutup kepalanya. Perempuan nggak ditutup mukanya. Kenapa? Begitu bangun orang ribut, takut, dia labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allahu akbar. Dia pikir lagi haji. Padahal di padang mahsyar tuh. Tuh ganjarannya. Tapi ingat, berangkat ke masjid dari rumah sudah wudu dulu. Ingat tuh. Mungkin kita kadang-kadang lupa nih. Ayo. Mulain besok nih. Kalau kita mau ke masjid, ngapain dulu? Wudu dulu. Yang bagus wudunya berarti. Ya, seperti haji yang muhrim. Ya. Wa man kharaja ila tasbih duha la yansibuhu illa iya. Demikian pula orang yang dia mau sembahyang duha tidak karena urusan lain, karena Allah, dia kepengen ibadah nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ajruhu ka hajril mu'tamir. Dia seperti orang yang berumrah. Apalagi kalau itu dilaksanakannya di masjid. Jadi di rumah sesuci ke masjid, saya mau sembahyang duha di masjid misalnya nih, ya, atau di rumah juga, itu seperti orang yang berumrah. Nikmat, saudara, gede ganjarannya, ya, masya Allah. Wa salatun ala ithri salatin la lagwa bainahuma kitabun fi'liyin. Ya, dua salat kita tunggu, satu salat selesai, kita tunggu antara dua salat itu salatun ala ithri salat. Masjid, dia datang ke masjid tiap maghrib nggak mau keluar kecuali sampai isya. Itu magom yang tinggi di sisi Allah SWT. Kayak apa nggak tahu, Allah alam. Tinggi magomnya di sisi Allah SWT. Tapi lalagwa, jangan main-main, rokok dulu, ngobrol nggak karuan, ngurusin perempuan, ngopi kalau buka puasa nggak masalah, ya, nggak apa-apa juga ngopi nggak masalah, ya. Tapi pakai ibadah. Ngopinya juga kan, kalau ngopi misalnya sekarang ini ngopi, Bismillahirrahmanirrahim, niat supaya saya kuat bangun malam ini dengan kopi, jadi ganjaran nantinya, saudara-saudara, ya. Jadi jangan lalai, ya. Jangan lalai di masjidnya. Kitabun fi'liyin. Magom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isya jam berapa? 10 menit. Oh, masya Allah.
Qala wa an Buraidah bin Hasib al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah. Ada perbedaan nih yang jalan siang sama malam. Bayangin saudara, kata Nabi, beri kabar gembira. Siapa yang diberi kabar gembira? Orang-orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan gelap gulita. Sekarang sih kita udah terang, tapi tetap termasuk nih orang-orang yang berangkat maghrib nih, isya, subuh. Ini orang-orang yang mendapat kabar gembira. Beri kabar gembira, kata Nabi. Nabi yang ngomong nih pasti benar. Basyiril masya'ina, ya, basyiril masya'ina ila al-masya'una, maaf, basyiril masya'ina fi dhulam ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang gelap gulita datang ke masjid dengan cahaya yang terang benderang nanti di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah tuh orang ada yang kegelapan, saudara. Di kubur ada yang kegelapan, saudara. Tapi orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang akhir juga banyak yang dilihat. Belum sampai yaumil qiyamah dilihat lagi ngaji, lagi sholat, ya, di kubur lagi sholat. Ada yang lagi baca wiridan. Kenapa? Karena amal solehnya di dunia. Kuasa enggak Allah? Allah kuasa, itu kan kuasa Allah. Tapi nggak semua orang lihat. Ya, ini bukan mainan, saudara-saudara. Ya, lebih dari itu Allah mampu, Allah kuasa. Ya, nah, caranya bagaimana? Allah yang tahu. Jadi itu bisa saja terjadi, tapi caranya yang sesuai, yang diatur oleh Allah dan di tempat magomnya Dia. Orang misalnya di dunia ngaji, dengan yang ngaji di dalam tanah sudah meninggal begitu, begini caranya lain dong, nggak lain. Itu Allah yang ngatur, bukan kita. Kita mah imanin saja. Oh iya, lebih dari itu saya percaya kalau Allah, itu adalah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masya'una ila al-masajid fi dhulam ulaikal khawwasuna ulaikal khawwaduna fi rahmatillahi taala. Orang-orang yang selalu berjalan malam ke masjid, mereka adalah orang-orang yang bergelimang di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. Makanya jangan hanya masjid, jangan hanya maghrib saja. Kalau bisa maghrib dan isya di masjid. Kalaupun pulang balik lagi itu isya. Sebab ini ganjarannya luar biasa. Subuh juga begitu. Ya, malam punya kedudukan sendiri, siang punya kedudukan sendiri. Betapa banyaknya ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah ketika kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada manusia-manusia masjid di sebelahnya, dia tidak pernah sujud, tidak mau pernah dengar, tidak pernah masuk sampai akhir hayatnya. Kita alhamdulillah bisa sembahyang fardu di masjid, sembahyang sunnah di masjid, ngaji di masjid, buka puasa sama-sama, salat tarawih, salat tasbih, dan ini dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini besar, ya, ini besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyabshuru al-masya'una fi dhulami ila al-masajid binurit tam yaumil qiyamah. Hendaklah berbahagia orang-orang yang berangkat selalu pergi di waktu malam hari ke masjid, gelap gulita dulu tuh, dengan cahaya yang terang benderang nanti yaumil qiyamah. Ini cahaya yang terang benderang bukan dikasih obor ente di kiamat, bukan. Mungkin muka anda bercahaya dan anda lihat kebahagiaan, maksudnya kebahagiaan itu diibaratkan dengan cahaya. Ya. Mungkin saja cahaya ini seperti ini, tapi cahaya yang Allahu alam seperti apa nanti ya, tidak seperti yang kita bayangkan ya. Ini yang jelas kebahagiaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu saudara, saya ingatkan diri saya dan saudara-saudara sekalian, kalau yang biasa ke masjid jangan mogok ninggalkan, kecuali dalam keadaan uzur sakit. Ada uzur yang memang kita tidak bisa.
Kalau yang biasa hanya 2 kali saja ke masjid, tambah insya Allah besok 3 kali. Yang biasa 3 kali 4 kali. Yang biasa 4 kali 5 kali. Nah, pas sudah. Berarti siang malam dia dapat tuh. Semua yang diterangkan tadi dalam hadis ini dia dapatkan. Kaya dia saudara. Kaya. Lebih dari orang-orang yang terkaya di dunia saat ini. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat belum yang fardunya nih. Sebelum subuh ente sembahyang 2 rakaat tuh. Lebih baik ganjarannya di dunia dan seisinya. Di mana? Di sisi Allah, bukan orang. Kalau orang lihat dapat apa ente? Di sisi Allah. Nah, kalau nanti Anda sembahyang subuh, sebelumnya sembahyang 2 rakaat sunnatul fajar namanya, baca rakaat pertama setelah Fatihah alam nashrah. Dan apa? Dan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya alam taro dan qul huwallahu ahad. Apa bacaannya? Rakaat pertama sunnatul fajar sebelum subuh, yang rakaat pertama setelah Fatihah alam nashrah dan qul ya ayyuhal kafirun. Yang keduanya qul alam taro dan qul huwallahu ahad. Man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam, kata ulama. Siapa yang baca alam dan alam itu alam nasyrah alam taro di dalam salat fajar, mudah-mudahan enggak kena penyakit yang berat-berat. Ya. Nah, gitu. Nah, itu kita baru 2 rakaat itu saja. Bagaimana dengan subuhnya, zuhurnya, maghribnya? Waduh. Zikir-zikirnya. Orang kadang-kadang assalamualaikum jalan. Kalau yang ngerti kan nggak begitu. Astagfirullahaladzim, ada bacaannya. Cuman kadang-kadang kita kan terburu waktu. Memang ada kerjaan yang lain, ibadah juga insya Allah. Nah, jangan tinggal tuh wiridan yang kita bisa laksanakan. Ya. Baik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita. Ya. Rajin pergi ke masjid, rajin sholat jamaah di masjid. Ya. Membawa teman, membawa keluarga, bismillah saudara-saudara. Ya. Kalau yang masih belum bisa keluarganya ente sembahyang di masjid, pulang ke rumah sembahyang lagi. Namanya sembahyang i'adah, untuk supaya jamaah istrinya itu mendapatkan sholat jamaah. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Di masjid usah sholat, pulang ke rumah, bangunkan istri atau istri sudah mau, ayo sembahyang lagi. Saya yang imam. Ya, karena perempuan kan nggak boleh jadi imam. Ente imam lagi, i'adah. Usolnya gimana? Sama, usolnya seperti dia, ganjarannya beda. Seperti fardu semuanya, tapi ganjarannya sunnah. Tapi semua sama. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Fatihah lanatul futuh, ulum nuh, warusuh, salah hazajad, ruh, taubatan nasuh, iftah alaina wa alaikum fatal fa'arifin, faqinna fid din, waj'alna wa iyyakum min sayyidil awwalin wal akhirin. Wa Allah arzuqna mahabbatullah mahabbat rasulih ila ahla ila qulubina min kulli syai'. Wa Allah arzuqna mahabbatul masjid. Ya, kita diberi cinta kepada masjid. Wa masjid yuhibbana insyaallah bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala dini yakuniya salihah. Husnul khatimah indal maut ba'datul umur ta'atillah fi khair lutuf afiyah. Yahfazna wa iyyakum min syarri corona wa mithlih wa min syarri kulli syarr zahiran wa batinan wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana